Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat lo yang pengen langsung ke charting, silakan ke bagian paling belakang. Karena mostly video ini isinya akan lebih ke pembahasan komen. Ya, jadi sekali lagi, buat yang pengen langsung charting bisa langsung ke bagian belakang. Dan hari ini kita akan charting Cardano, BNB, dan Atom. Lanjutin yang kemarin lah kurang lebih ya. Nah, sebelum kita masuk, gua akan ingatkan lagi ya. Hari ini jam setengah 11 ya, setengah 11 malam, kita akan keluar satu data penting dari US, yaitu crude oil inventories. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures. Dekat-dekat jam setengah 11, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif ya. Dan jangan lupa juga, subuhnya jam 2 sampai jam setengah 3 kita akan keluar data penting lagi, yaitu keputusan interest rate dari The Fed. Ya, ini tentunya adalah satu event yang sudah ditunggu-tunggu. Bahkan menurut gua ya, peningkatan BTC kemarin sampai ke 107.000 itu kemungkinan besar karena banyak orang di market yang mencoba untuk front running. Begitu ya. Jadi ya mungkin malam ini akan bisa menjadi extra volatile, jadi lebih baik ya buat lo yang punya posisi futures. Ya misal jam 11 lo masih belum mau tutup, jam 2 mungkin boleh pertimbangkan karena ini ada kemungkinan bisa mengguncang market ya. Nggak ada yang pasti ya, tetapi lebih baik kita menjaga resiko karena lagi-lagi itu adalah hal atau objektif pertama yang harus kita lakuin saat kita masuk ke market. Ya, jadi jangan mikirin profit dulu, tapi mikirin resiko dulu begitu ya. Dan volatile itu sekali lagi gue harus kasih tahu ya, bisa naik dan turun dalam waktu yang cepat ya, dalam kurun waktu yang pendek, bukan ngedump ya. Kayaknya ada beberapa orang yang berpikir volatile itu ngedump. No ya. Volatile itu bisa bergerak dengan cepat ke atas maupun ke bawah begitu ya. Volatile itu kayak tidak stabil lah begitu ya. Oke. Langsung ke pembahasan komen. Yang pertama dari Jumandi Dolits ya. Kojor DCA di altcoin, yang BTC DCA dikit. BTC yang naik, altcoin bersabar dulu. Begini kalau nggak ngikutin saran Bang Toshi jadinya lemes. Ya gini ya. Sebenarnya kalau mau dibilang DCA di alts salah enggak ya, sekali lagi gue ngingetin, boleh ya DCA di alts, tapi jangan gila-gilaan ya. Kojor nih gue nggak ngerti apa, mungkin gila-gilaan, jor-joran mungkin ya. Kalau jor-joran salah ya. Tapi kalau misalkan sedikit-sedikit rasionya tetap diperhatikan, itu bagus ya. Mulai menggeser ke alts tuh nggak salah begitu. Tapi ya kalau yang terlalu berlebihan ya ujung-ujungnya panik gitu. Aduh bang, gimana nih bang, minus sampai double digit. Beberapa memes udah ada yang double digit. Nah kalau sampai meme coins lo minus double digit, kemungkinan besar lo beli di pucuk sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat sekilas aja, itu kan kita bahas memes tuh tadi ya. Itu kalau lo sampai double digit tuh di daerah sini begitu. Nah di sini beli di mana? Beli di resisten. Nah itu kombinasi yang seram tuh. Jadi ya lagi-lagi rasio penting dan tunggu support begitu ya. Nice. Next dari Telogah. Kalau yang udah lama di kripto biasanya punya porto BTC 50% up. Sebenarnya ya harusnya seperti itu ya, karena belajar kan dari masa ke masa, butuh fondasi. Tapi ada aja yang ngeyel sih, udah dari zaman dulu pun gitu ya, sampai sekarang tetap ya berjudi gitu. Wah isinya portonya semuanya alts yang aneh-aneh yang gue bahkan gak pernah dengerin alts apaan. Dan sisanya meme coin semuanya seperti itu. Ada yang sampai sekarang udah lama di market pun masih ada yang seperti itu. Ya ujung-ujungnya apa? Portonya jadi roller coaster begitu. Naik banget, turun banget. Ya bahkan kadang-kadang yang seremnya pindah ke cycle udah minus gitu ya. Itu yang serem ya. Jadi ya harusnya sih banyaknya 50% up ya. At least buat yang sudah pengalaman. Next dari Joni. Tunggu BTC koreksi, altcoin bakal jadi debu. Kelihatan nggak ada whale yang beli altcoin. Sebenarnya ada yang beli altcoin ya, tetapi jangan berekspektasi seperti di 2021. Kita sudah ngulang-ngulang berkali-kali ya. Ya di sini bahkannya kita bahas kayaknya di sini atau pokoknya ada video kemarin mengenai Bitcoin dominance, di mana kita membahas ini balance sheet masih terus turun. Jadi jangan berekspektasi seperti di 2021 begitu. Ya kan dukun altcoin season kan selalu ada tuh udah dari 2024 awal sampai sekarang terus ya, setiap kali Bitcoin dominance turun dikit altcoin season.
altcoin season. Nah, itu yang jadi kacau. Itu membuat orang FOMO, all in gila-gilaan di alts, begitu ya. Tapi nanti saat sudah ada waktunya, saat balance sheet udah mulai naik, risk appetite dari market semakin tinggi, nah nanti altcoin juga akan subur lagi, sebenarnya seperti itu. Ya, ini tinggal menunggu waktu liquidity-nya cukup gitu ya. Oke. Next dari Dian Triharsya. Saya pribadi sih lebih senang saat BTC dominan naik karena saya BTC maksimalis. boleh. Ya jujurnya gini, gue lebih mending lu BTC maksimalis dibanding lu, wah gue misalkan meme coin maksimalis gitu. Nggak, bahaya, serius, bahaya. Jadi kalau mau pilih maksimalis yang mana, mending BTC jujurnya. Itu lebih aman ya. Kalau sampai mau berkecimpung dalam altcoins dan meme coins, ya jangan sampai kegedean gitu aja sih ya. Mungkin saran dari gue itu aja lah ya. Boleh punya alts dan memes tapi jangan sampai berlebihan sampai jadi hancur sendiri begitu ya. Next dari Giva Rizky Zamzami. Bang mau tanya, saya DCA BTC 2 juta tiap bulan dan udah berjalan 4 bulan. Apa harus nanti TP berjangka atau diamin aja sampai 2030? Mau buruan, mau bear tetap DCA, minta sarannya. Satu lagi, kalau PP saya coba 1 juta, kira-kira harus exit kapan ya? Makasih bang. Oke, kalau kita ngomongin BTC ya, tergantung, gue balikin lagi ke lu, pertanyaannya adalah lu mau berpikirnya jangka panjang ya sampai 2030, udah buat long term, gue misalkan punya target apalah ke depan gitu di 2030, atau lu mau position trader begitu. Kalau mau position trader ya berarti TP berkala gitu. TP berkala kita sudah sering bahas ya. Nanti sebenarnya kalau lu ngikutin terus DCWT akan kita bahas juga kapan gua TP lagi begitu. Kayak sebelum-sebelumnya kita udah bahas kan gua TP berapa kali begitu ya. Ya jadi tinggal lu tentuin lu mau jangka panjang atau lu mau position trading. Ya kalau position trading ya berarti TP berkala ya. Oke. Untuk PP sama ya, PP pun kita sebenarnya udah TP berkala juga ya. Untuk PP itu kita udah TP 4 kali di cycle ini ya, dan wah profitnya udah modal ya. Ya jadi lagi-lagi tinggal tunggu aja sampai ada SOP TP lagi begitu ya. Next dari Bayu Tiar, Bang mau tanya, kalau semisalnya udah keadaan bear market, itu kita full TP jadi cash atau masih tetap nyoba trading di market crypto? Minta saran dong buat ngadepin bear market nanti. Nah, ini mungkin berhubungan juga sama yang tadi Bro Giva tanya ya. Ya bro kayaknya ya, Bro Giva tanya. Jadi gue balik lagi ke lu mau mikirnya jangka panjang ya, long term, wah gue hold sampai misalkan gue buat pensiun atau dana nikah atau apapun, atau lu position trader. Kalau gue position trader, maka gue akan ya di satu cycle nih beres TP semua. Yang mungkin gue sisakan hanya BTC Ethereum lah. Kalau sampai gue mau nyisakan ya BTC Ethereum aja begitu, karena historically speaking itu yang paling konsisten dari cycle ke cycle. Sisanya alts in general gue akan TP. Biarin dia masuk dulu bear market, nanti saat sudah cycle baru ya baru kita buat lagi posisi. Itu gue. Tapi kalau misalkan lu berpikirnya wah buat nantilah jangka panjang, buat dana pensiun, dana nikah, dana bikin rumah atau apapun juga, ya hold aja. Hold terus, tapi holdnya di apa? Di holdnya di BTC Ethereum saja kalau mau berpikir jangka panjang. Kalau sampai lu mau berpikirnya cuma kayak position trading, ya itu boleh lah, lu punya alts yang lain-lain. Tapi satu cycle beres begitu. Kalau masih mau disisain ya BTC Ethereum aja ya. Nah, terus kalau misalkan di masa-masa bear market gimana? Bisa kita ya trading jangka pendek begitu. Kita trading futures begitu. Itu bisa. Spot kalau mau di trade jangka pendek juga sebenarnya bisa kalau lo mau ya. Ya, tapi ya mungkin nanggung ya. Ya tapi boleh lah. Kalau lo mau spot pun boleh. Cuma perbedaannya kalau spot cuma bisa satu arah. Berarti lo cuma bisa waktu corrective movement dia ada rally. Nah di situ mungkin lo bisa beli bawah terus TP begitu ya. Tapi in general bisa futures begitu ya. Oke. Selanjutnya kita geser ke pertanyaan selanjutnya dari ini Zian ya, Zian Wei. Alt sama meme gua terjun payung minus 20-23%. Untungnya pakai uang dingin, cuma bisa nunggu sampai alt season nanti naik lagi. Meskipun minus 23% itu bukan gerus modal aku, tapi margin yang selama ini aku kumpulin dikit demi dikit. Malah kegerus alt. Next pengen 100% BTC aja rasanya. Udah lihat porto BTC gua aman pol, minus 2% balik up 5%. Ya, karena ya memang kita masih dalam masa-masa ini ya, masih dalam masa-masa
BTC season sebenarnya ya kalau menurut gua, karena ya kita dalam masa-masa balance sheet-nya masih terus turun, interest rate udah mulai turun tapi masih belum seperti di 2020 2021 begitu. Jadi ya akan memang cenderung ke seperti ya, ya akan cenderung ke situ ya. Tapi percaya atau enggak ya, nanti saat sudah altcoin season banyak orang yang megang BTC bilang, ah tahu gitu gue megang alts. Itu memang sifat manusia. Manusia akan cenderung selalu tidak puas. Makanya ada kayak satu apa ya, pepatah, satu apa kalimat bijaksana mungkin ya, rumput tetangga selalu lebih hijau begitu. Jadi menurut gua yang penting ya kalau sampai apa namanya lu udah bikin plan, jangan diubah-ubah aja begitu. Misalkan next lu pengen BTC 100% aja, ya udah gitu, stick with it gitu. Jangan kayak waktu dulu gua di 2016 awal banget cycle, awal gua nggak mau pegang alt sama sekali. Wah, gua ngerasa udah BTC aja, yang lain nggak jelas gitu ya. Udah naik tuh sampai 10x loh ya, itu nggak main-main gitu kan, 10x ya. Tapi udah gitu keracun, ngedengar orang, wah gila nih alts begini, wah lu cuma 10x, gua berapa, 13, 14, 9, 20, ada yang 30, wah ini bisa lebih kaya, BTC susah lu nggak akan kaya. Ya faktanya ujung-ujungnya malah ambles tuh alts, BTC-nya ngepam lagi dan malah nutup kerugian gua begitu. Jadi yang penting lu udah punya plan aja begitu. Dan ya sekali lagi gue ingatkan, untuk alts gua pribadi in general alts ya, kecuali ETH mungkin, itu gua akan bereskan di satu cycle ini. Apalagi memes itu beresin di cycle ini, next cycle baru kita pikir lagi deh apa yang lagi ngetrend begitu ya. Karena suka nggak suka alts dan memes, terutama memes lah ya, itu sangat hype base begitu ya. Oke. Next dari 555 ya. Apakah masih ada alt season atau alt season gagal dan sudah berlalu? Menurut gue kalau kita ngomongin altcoin season yang seperti di 2021 ya, yang benar-benar full swing gitu, menurut gue masih belum lewat ya. Kita masih menuju ke sana karena balance sheet lagi-lagi masih terus turun. Saat balance sheet udah mulai naik ya, kita langsung kasih lihat aja deh ya. Saat balance sheet itu udah mulai naik ya, balance sheet udah mulai naik, lalu interest rate udah benar-benar terjun payung di bawah gitu. Kayak di sini nih ya, udah terjun payung full ya. Balance sheet udah naik terus, ujung-ujungnya kapitulasinya akan terjadi. Begitu ya. Ya tinggal kita tunggu tanggal mainnya kalau menurut gua ya. Sekarang masih belum, balance sheet-nya masih terus turun. Begitu aja ya. Jadi sekali lagi gini, jangan sampai salah berpikir kayaknya. Soalnya ada orang yang berpikir bahwa wah, Toshi kayaknya tuh BTC maksimalis. Enggak, bukan ya. Gua alts juga punya. Tapi ya sekarang belum waktunya kita gila-gilaan di alts. Gitu aja menurut gua ya. Karena risk reward ratio-nya masih belum menarik secara fundamental seperti itu ya. Dan secara statistiknya seperti itu ya. Jadi jangan lawan statistik sih kalau menurut gua. Bukan jangan ngelawan Toshi, bukan. Jangan ngelawan statistik. Karena statistik itu ya menunjukkan data sebelumnya kan. Sebelumnya kayak misalnya gini ya, kita ngelihat, oh kalau orang jatuh di lantai 2 biasa patah kakinya. Ah enggak lah, itu cuma 2 orang sebelumnya, beda. Gua nggak akan patah, jatuh lagi patah lagi. Kenapa ya? Karena statistik. Dari lantai 2 tulang lu nggak kuat, rata-rata tulang manusia tuh. Misalkan kayak gitu. Nah udah ada statistik seperti itu. Jangan coba nekat bilang, wah kita nggak pernah tahu. Ya oke, mungkin aja lu hoki, misalkan tulang lu super padat, nggak patah, lu cuma dislok gitu misalkan. Ya oke, tapi tetap luka kan. Nah gitu tuh sebenarnya, lebih di situ aja ya. Next dari Muhammad Ansori. Terima kasih Bang Toshi atas edukasinya. Saya masuk kripto Oktober tahun ini. Awalnya saya tebak-tebakan dengan membeli altcoins ya. Terakhir beli Cortex, ternyata terjun payung dan nyangkut lumayan banyak. Untung masih porto 70% BTC. Bener kan ya? Jadi fondasi, jadi safety belt kita ya. Pencerahannya terkait potensi altcoin saat ini DAM lumayan dalam, terutama koin-koin baru di tahun 2024. Ya gini, pokoknya selama BTCD naik dan in general BTC koreksi, ya biasanya alts akan cenderung lebih menderita, sesimpel itu aja ya. Jadi gua harap ini udah banyak sekali contoh kayak Bro Muhammad ya, dimana terselamatkan portonya karena punya BTC yang cukup signifikan. Dan itu terjadi di banyak porto-porto yang sudah ngikutin cara TCI begitu. Ya jadi pegang BTC itu seperti kita punya fondasi yang kuat ya. Rumah yang fondasi yang kuat mungkin kita nggak bisa nikmatin langsung gitu. Fondasi nggak akan kita pegang, fondasi nggak akan kita dudukin. Tapi kalau lu nggak ada fondasi, rumahnya ambruk begitu ya. Oke, next dari Handi Boen ya. Thank you Mak Toshi, suaranya kedengeran sengau kayak pilek, get well soon. Thank you ya. Ya nih, gue abis liburan kemarin kan ya sama tim TCI ya.
Kayaknya terlalu pol-polan ya. Jadi apa namanya sedikit kayak mau flu tapi kayaknya udah mau beres sih ya. Udah minum obat berapa kali jadi udah oke. Thank you ya, thank you. Next dari Aina88. Sekarang saatnya negara besar dan institusi yang FOMO ya, Mak. Jadi berasa kita yang kayak smart money. Izin bertanya, apakah pergerakan dan statistik market akan ada kemungkinan tidak sama persis seperti cycle sebelumnya? Yes, nggak akan pernah sama persis sebenarnya. Berirama aja begitu ya. Karena banyak likuiditas yang masuk di kripto. Bagaimana skenario yang harus kita siapkan jika itu terjadi? Oke, kita anggap misalkan gitu ya, terjadi super cycle. Begitu, super cycle, peningkatan lebih gila begitu. Ya tinggal tunggu target TP-nya aja begitu. Saat keluar SOP TP ya TP begitu ya. Kalau misalkan gitu kita udah TP semua sampai semuanya udah habis nih misalkan, taunya naik lagi, ya udah nggak usah dipusingin, berarti udah beres. SOP TP kita sudah selesai, ya udah misalkan cycle ini udah beres for us begitu. Nah makanya ya kita harus bikin SOP yang bagus tuh dari awal sebenarnya ya supaya di akhir cycle ya udah gitu udah tenang gitu ya. Makanya kalau gua sih TP-nya kan gua udah pernah bahas zaman dulu ya, yang cara TP 1.0 itu sebenarnya masih bisa dipakai di sekarang dan masih oke juga begitu ya. Selanjutnya terima kasih Toshi dan tim TCI. Sukses selalu buat kita semua dan salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Jadi ya sekali lagi ya gue bilang ya, untuk cycle ini misalkan nih ya, karena smart money banyak yang masuk, institusi banyak yang masuk ya, jadi cycle-nya mungkin lebih gila, anggap misalkan super cycle gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya karena kita udah punya SOP TP ya tinggal kita lakukan TP saja secara berkala sesuai dengan SOP kita ya. Lagi-lagi SOP nggak harus sama kayak gue ya. Lu punya SOP sendiri pun boleh ya, tapi jangan dilanggar-langgar. Udah bikin ya diikuti begitu ya. Nanti kalau misalkan ngerasa belum puas dengan SOP yang kemarin dipakai, misalkan aduh salah nih harusnya lebih begini begini begini. Nah, itu bisa dilakukan di cycle selanjutnya begitu ya. Next. Dari ini kayaknya Hansen mungkin A-nya lupa ditulis ya. Hansen Jaja ya atau Jaya mungkin ya. Mudah-mudahan meme coin bisa jadi Santa Claus agar Natal 2024 dan tahun baru 2005 bisa kasih cuan buat liburan. Ya gini sih kalau menurut gua jangan sampai jadi patokan juga begitu. Ya semoga aja, kalau ngomong semoga ya oke-oke aja, tapi jangan sampai jadi kayak wah kita masukin ya, cacing-cacing naga-naga siapa tahu jadi duit liburan. Jangan seperti itu ya. Sesuai SOP aja. Ada waktunya beli, keluar target TP, keluar SOP TP ya TP. TP ada duit bisa liburan ya silahkan. Begitu. Jangan dipaksakan pokoknya gitu ya. Oke, next dari Wahyu Agus. 30% altcoin aja hancur, apalagi full. Untung ikut TCI, jadi mantul selamat. Wah, mantap ya. Satu sesi aja ya, satu sesi DCWT sesi kedua udah 2 orang yang ngomong ya. Merasakan gunanya BTC banyak di Porto begitu ya, menjadi mayoritas di Porto. Berarti kalau gini kan 70% ya, 70% BTC begitu. Jadi lebih tenang lah begitu. Kalau misalkan lu mau ekstra tenang lagi dalam market, ya udah mungkin bisa dibalik ya. Bukan dibalik, tapi dia bikin lebih ekstrim lagi. 90% BTC, 10% alts, itu boleh ya. Lu boleh dioprek-oprek ya, tapi jangan diopreknya gini. BTC-nya udahlah, BTC 5% aja, sisanya yang lain. Nah, kalau kayak gitu bahaya ya. Boleh dioprek asalkan BTC-nya lebih ke mayoritasnya. Begitu ya. Oke, beres ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, bagi yang agresif, posisi longnya cut loss ya. Tapi buat lo yang konservatif, kita bisa di sini ya. Kemarin data penting itu keluar di jam setengah 9. Ya, setengah 9 ya. Berarti buat lo yang mengikuti SOP buat yang konservatif, lo tutup di jam setengah 9, berarti di sini ya. Lu tutup di jam setengah 9, lu keadaannya itu masih profit ya, lu TP sebesar 2,75%. Asik ya. Jadi ya tergantung lu sih sebenarnya. Lu mau konservatif atau agresif, lu yang tahu sendiri begitu ya. Itu buat yang konservatif profit 2,75% ya. Posisi spotnya ada di $1 pas lah, kita bulatkan aja ke $1. Lalu selanjutnya di 0,942 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Cardano. Mungkin next yang selanjutnya bisa juga spotnya di EMA50 di 0,83 ya. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa di sini buat yang agresif sebenarnya enggak sih. Yang agresif juga masih bisa dipertahankan posisinya ya. Buat yang konservatif kena target TP ya. Target TP konservatif di sini di angka 726,2 ya. Buat lo yang ngedengerin DCWT kemarin dan konservatif berarti profit sebesar 1,15% ya. Itu untuk yang posisi long yang sudah terbentuk kemarin ya. Buat yang agresif nggak kena sayangnya ya, tapi masih bisa dipertahankan karena nggak jebol, daily close-nya nggak di bawah gitu ya. Oke, untuk posisi spot harusnya udah kena ya, 717,5 udah kena harusnya. MA20 juga harusnya udah kena ya, tapi buat lu yang belum kena MA20 ya monggo boleh dipasang di 706,5, lalu di 658,4 dan satu lagi di angka 632,9. Next kita masuk ke Atom. Untuk Atom kita bisa di sini ya, posisi long kita buat yang agresif cut loss karena daily close di bawah ya. Tapi buat elu yang tutup di jam setengah 9 sesuai dengan warning kita kemarin ya, elu berarti posisinya itu profit ya. Profitnya berapa persen? Coba kita cek di sini ya. Berarti kalau kita cek di sini profitnya sebesar 1,62% ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Hari ini dua-duanya yang konservatif profit, yang agresif cut loss ya. Tapi lagi-lagi ya itu bukan apa. Jadi gini, kita buka posisi agresif atau konservatif itu tergantung dari risk profile lo ya. Kalau lo siap dengan resiko lebih ya monggo agresif. Tapi kalau enggak gitu ya, aduh ngelihat minus sedikit sport jantung ya mendingan konservatif. Ada jam-jam rawan ditutup begitu. Itu gunanya kita ngomong hati-hati ya. Ada data penting ini bisa mengguncang market. Lebih baik tutup ya supaya kalau sampai terjadi guncangan dan tidak sesuai harapan kita, aman posisinya. Begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di 7,914, lalu ada juga di MA50 di 7,127 dan yang terakhir di 6,612. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Cosmos atau Atom. Selanjutnya ya mungkin reminder aja ya, 3 golden rules. Gua nggak akan bosen ngingetin. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar mudah, susah dilakukan. Ya udah banyak yang ngomong, aduh bang susah juga ya bang. Iya, itu kenapa susah? Karena mindset awalnya mungkin lebih ke judi dibanding investasi. Ya, saat sudah biasa, ya, lu latih untuk biasa mengikuti 3 golden rules, nanti ya udah enak sendiri. Ciri-cirinya gini, ciri-cirinya lu lebih tenang, ya. Nggak jadi nggak bisa tidur begitu karena udah banyak yang ngomong sendiri ya, sejak ngikutin cara TCI jadi tidur nyenyak ya, nggak stres bang, profit tetap katanya tapi nggak stres. Nah itu ciri-ciri lu udah mengikuti 3 golden rules begitu ya. Oke,
Kita tutup juga dengan satu lagi, itu salam tabur tuai. Ya, ingat apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi sebanyak mungkin tabur hal baik, jangan kebanyakan nabur hal buruk. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.